selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sama-sama katakan, ku mau memuji, Mau memujimu, ku selalu mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa.
Pagi hari yang indah ini, kami kembali boleh datang untuk bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, untuk sama-sama kembali untuk datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan hadapan-Mu, yang boleh menjadikan perkenanan bagi-Mu ya Tuhan, dan Kau mau memberkati akan ibadah kami ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini pun kami rindu menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, buat kami melalui hamba-Mu Pastor Joshua Bunan. Biarlah firman yang ditaburkan pagi ini buat kami boleh menjadikan kekuatan bagi iman kerohanian kami untuk dapat bertumbuh berbuah, mengimani yakin percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini ya. Haleluya, dan Pak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, shalom Bu Joyce. Oke, haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin ya. Sebab Dia itu baik, haleluya. Praise God. Oke. Bagaimana semuanya pagi ini? Semalam bisa tidur istirahat ya? Dengan baik tentunya ya. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan pagi ini yang mengajarkan kita dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam prioritas ya. Dalam prioritas, saudaraku ya, ini penting. Prioritas benar, saudaraku. Ada orang punya banyak prioritas dalam hidup ini. Ada yang prioritasnya uang, ada yang prioritasnya anak, ada yang prioritasnya pekerjaan, ada yang punya prioritasnya karir, studi, dan lain sebagainya, atau prioritas yang lain. Saudara-saudara, di atas prioritas itu, yang benar itu adalah kita mencari kerajaan Allah dulu, ya, dan kebenaran. Itu yang Tuhan katakan buat kita sekalian. Itu baru namanya prioritas yang benar, ya. Oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-308, dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam prioritas benar, ya. Ada prioritas benar, berarti ada prioritas yang tidak benar, saudaraku, ya. Dan ini yang Tuhan mau kita pahami, prioritas benar itu seperti apa, saudaraku. Ya, yang Tuhan mau supaya kita tidak benar-benar salah dalam menempatkan prioritas yang harusnya menjadi prioritas utama, itu jangan sampai menjadi prioritas yang sekunder atau prioritas yang kesekian ya dari urutan prioritas yang ada. Untuk urusan mencari kerajaan Allah itu number one, saudaraku. Nah, itu baru kita sadar bahwa benar-benar itu bisa kita mengerti rahasia bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kemuliaan Allah dalam prioritas benar ya. Oke, saya besarkan dulu supaya kita bisa menikmatinya dengan baik. Ya. Oke. Kemuliaan Allah dalam prioritas benar ya. Dan nats Alkitab kita ini ayat yang sering kita dengar dan saya yakin kita pasti bisa menghafalkannya ya, tanpa kita membaca sudah bisa menghafalkannya. Silakan Pak Lukas bisa memperdengarkan Matius 6 ayat 33. Nats Alkitab dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, perhatikan baik. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi carilah dahulu. Apa yang dahulu, saudaraku? Yang dahulu itu apa? Uang, harta, kekayaan, materi,
pekerjaan karir, atau segala aktivitas kegiatan-kegiatan masyarakat, yang didahulukan apa dulu? Tetapi carilah dahulu. Dahulu apa? Kerajaan Allah, ya, bukan kerajaan manusia. Dan kebenarannya. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Hasilnya apa? Dikatakan maka apa? Semuanya itu masalah makan, minum, sandang, pangan, papan. Semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, termasuk harta bendawi, harta duniawi, harta materi, harta keuangan itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau orang tahu mengutamakan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani dulu, hal-hal yang sorgawi dulu diutamakan di atas segala kesenangan kepentingannya, maka hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat uang, harta benda, semua itu bendawi akan ditambahkan, ya. Ditambahkan. Berarti kalau ditambahkan kan bertambah, ditambahkan kan akan terus mengalami peningkatan. Siapa yang menambahkan? Tuhan yang menambahkan. Dan bagian kita itu adalah menerima. Tapi sebelum kita menerimanya, kita mengutamakan dulu, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya itu akan ditambahkan, ya, kepada kita sekalian. Bukan kepada orang lain, tapi kepada kita ini yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Saudara, perhatikan ini penting sekali. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam prioritas benar, ya. Untuk apa? Prioritas benar itu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kemudian dia mendapatkan semua yang ditambahkan Tuhan dalam hidupnya. Siapa nggak bahagia? Siapa nggak senang? Siapa nggak memiliki sukacita ketika apa yang dia punya ternyata ditambahkan lagi. Yang sudah ada ditambahkan lagi, yang sudah ada diberikan lagi. Wow, hati kita ini kan bahagia kalau kita sering diberikan, ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, yang lebih berbahagia bukan sekadar kita menerima, tapi kita memberi. Kita memberi dulu kepada Tuhan, memberi dulu waktu kita, hidup kita, tenaga kita. Ya, saudaraku, termasuk yang kita bisa berikan kepada Tuhan, persembahan kita, Bapak Ibu. Ya, inilah bentuk dari pengorbanan pengabdian kita kepada Tuhan. Baru kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja, mendatangkan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya dalam kehidupan kita sekalian, ya. Dan ini dapat kita pelajari di dalam dalam Roma pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan mendapatkan ada 3 kebenaran yang dapat membahagiakan kita sekalian, ya. Kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti, katakan mengerti. Karena ada banyak orang di luar sana, mereka tidak mengerti. Betul mereka Kristen. Betul mereka salah satu terdaftar dalam salah satu anggota gereja. Betul mereka juga melayani di dalamnya, tapi mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam prioritas benar. Nah, itulah sebabnya mereka seringkali menghadapi berbagai macam hal yang menghimpit, menindih, menekan mereka, dan mereka dalam keadaan susah, depresi, mereka dalam keadaan stres. Karena apa? Mereka lupa untuk memprioritas yang benar, suatu. Prioritas yang benar itu ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal-hal yang surgawi dulu, hal-hal yang ilahi dulu. Artinya kita belajar mengutamakan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Dia ingin kita dekat dengan dia, bertemu dengan dia setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Seperti Daniel berdoa 1 hari 3 kali, saudaraku. Nah, kita pun juga ya di dalam ibadah Celsius ini 1 hari kita berdoa 3 kali, saudaraku. Ini luar biasa, sebuah anugerah Tuhan, ya. Ya, Tuhan kasih kesempatan ini. Saya percaya bahwa ini memang suatu kesempatan yang berharga sekali. Kalau kita tidak memanfaatkan, kita tidak menggunakan kesempatan ini, suatu hari ketika kesempatan ini hilang, kita mencarinya, mencoba mengejarnya, tapi sudah terlalu jauh, ya. Saudara, mari kita akan lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam prioritas. Ya, prioritas benar. Mari kita lihat ciri-ciri orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam prioritas benar itu seperti apa. Mari kita lihat. Yang pertama, ciri yang pertama siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku?
Dia adalah orang percaya yang memelihara, katakan memelihara, ya. Dia memelihara apa yang baik yang dimiliki, ya, yang dimilikinya agar tidak dibiarkan difitnah orang. Jadi apa yang baik, yang benar itu dia akan pelihara dengan baik, ya, supaya apa? Tidak dibiarkan difitnah orang. Kita lihat ya, Roma 14 ayat 16. Roma 14 ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Amin. Amin. Ya, ini dia, saudaraku. Memelihara apa yang baik yang kita miliki ini agar tidak dibiarkan difitnah, ya. Difitnah, saudaraku, difitnah oleh orang-orang dunia, orang-orang berdosa ini. Jadi ini Bapak Ibu, prioritas yang benar itu ada di sini, memelihara apa yang baik. Nah, apa yang baik yang Tuhan kasih ini kita pelihara, saudaraku, ya. Agar apa? Tidak difitnah orang. Oke. Kita lihat sesuatu yang kita pelihara itu kan menjadi milik kita. Nah, itu yang baik kita memang perlu pelihara dengan baik, saudaraku. Ya, kita lihat yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam prioritas, saudaraku, ya, prioritas yang dia miliki, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Kita akan lihat. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang mengutamakan apa? Dia mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain itu apa? Di ayat sebelumnya dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman. Ya, hal-hal yang bersifat perut ini, hal-hal yang bersifat selaku jasmani. Tapi mengutamakan kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah. Kita akan lihat ya. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin ya. Ini dia. Jadi kerajaan Allah itu apa? Bicara soal apa? Soal sebuah bangunan fisik atau sebuah situasi yang lagi penuh dengan kemegahan, keagungan. Tidak, kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran, ya. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang kedua yang Tuhan mau kita utamakan. Jadi saudaraku, yang namanya kebenaran itu diutamakan. Yang namanya damai sejahtera juga diutamakan. Juga yang namanya sukacita itu oleh Roh Kudus kita utamakan, ya. Nah, ini yang namanya kerajaan Allah, saudaraku. Baru saya percaya semua itu akan ditambahkan dalam hidup kita sekalian, ya. Jadi pribadi yang diutamakan, yang terutama dalam hidup ini adalah Yesus. Saudara-saudaraku, ini yang kedua, ya. Mari kita lihat, saudara-saudaraku. Yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam prioritas benar setelah dia tadi yang pertama apa tadi, saudaraku? Dia memelihara, lalu kemudian dia mengutamakan, baru yang ketiga, saudaraku, dia melayani, ya. Dia melayani Kristus. Dia melayani Kristus Yesus Tuhan dengan cara yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Kita lihat ya, Roma 14 ayat 18. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Amin, ya, luar biasa, saudara-saudaraku. Perhatikan ayat ini. Saudara-saudara, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Dengan cara ini itu apa, saudaraku? Kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini dia, saudaraku, damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus itu kerajaan Allah. Maka saudara perhatikan dengan baik, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Siapa yang tidak menginginkan hal ini dalam hidupnya? Semua kita tentu menginginkan hal ini dalam hidup kita sekalian, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, yang ketiga orang yang mengerti prioritas benar itu adalah ketika dia melayani Kristus
Yesus Tuhan, Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan kita semua dengan cara yang benar. Cara yang benar dan berkenan pada Allah, yaitu apa? Kita mengutamakan kebenaran, mengutamakan damai sejahtera, mengutamakan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, maka inilah membuat kita menjadi berkenan di hadapan Allah dan dihormati oleh manusia. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini penting, saudaraku. Nah, dari 3 langkah iman ini, saudaraku, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka kita akan lihat apa hasilnya dari prioritas benar ini. Kita lihat yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia seorang kasih Tuhan ya, yang taat pada firman, dia tidak membiarkan yang baik itu yang dimilikinya difitnah orang. Dia tidak akan membiarkan itu, saudaraku, fitnahan-fitnahan itu ya. Mari kita lihat Roma pasal 14 ayat 16. Roma 14 ayat 16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Amin. Amin. Janganlah kamu biarkan difitnah. Artinya iblis akan memakai berbagai macam cara, situasi, atau orang-orang yang benar-benar dipakai oleh setan untuk memfitnah setiap anak-anak Tuhan. Ya, maka Tuhan katakan, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Ini dia. Jadi lihat orang-orang yang mengerti prioritas benar itu, mereka tidak membiarkan yang baik yang dimilikinya itu difitnah. Ya, difitnah siapa? Difitnah orang. Ya, oke. Nah, fitnah ini adalah ciri daripada sifat daripada setan, yaitu adalah pemfitnah, saudaraku. Itu paling berbahaya, saudaraku ya. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjaga akan hal ini supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, terkadang saya perhatikan ada banyak orang Kristen, mereka tidak mengerti rahasia ini, saudaraku. Sehingga mereka suka menyebarkan fitnah, saudara Tuhan ya, yang menyebabkan terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, terjadi percecokan, terjadi berbagai macam memperkeruh situasi, membuat persaudaraan menjadi rusak di sini. Nah, kita perlu menjaga ini, Bapak Ibu ya. Nasihat firman Tuhan pagi ini supaya kita benar-benar jangan membiarkan apa yang kita miliki yang baik itu kita jaga dengan baik. Ini namanya prioritas benar, suatu. Jangan biarkan difitnah ya oleh orang. Oke. Dan kita akan lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah apa, saudaraku? Dia telah memiliki kerajaan Allah di dalam hidupnya. Ya, mari kita lihat kerajaan Allah itu apa? Kita lihat Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi orang yang mengerti prioritas benar itu, yang kedua dia telah memiliki kerajaan Allah dalam hidupnya. Katakan amin ya. Jadi kerajaan Allah itu apa? Pertama ada kebenaran, yang kedua ada damai sejahtera, dan yang ketiga ada sukacita oleh Roh Kudus ya. Ini benar-benar Tuhan ingin ada dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, saudara. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus itu Tuhan ingin menjadi bagian di dalam kehidupan kita sekalian ya. Apa artinya orang punya uang banyak tapi dia tidak punya kebenaran? Apa artinya orang punya harta melimpah tapi dia tidak punya damai sejahtera? Apa artinya orang itu dia sukses, ya, dia berhasil dalam hidupnya tapi dia tidak punya sukacita dalam Roh Kudus ya. Saudaraku, maka semua yang dia miliki itu rasanya hampa ya, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dia merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya, saudaraku. Dan itu akan membuat dia tidak akan bahagia. Nah, adalah bahagia ketika dia diberkati, jadi orang sukses. Dia orang yang benar-benar, saudaraku ya, diberkati Tuhan, dan dia punya kebenaran, yaitu firman, dia punya damai sejahtera, dia punya sukacita Roh Kudus. Wow, itu lebih dahsyat lagi ya. Oke, maka itu kita perlu Bapak Ibu ada di situ ya. Kalaupun kita belum sampai di situ, kita tetap selaku ikut Tuhan dengan setia.
Dan saya percaya lambat atau cepat, saya berdoa supaya cepat Tuhan akan bawa kita. Sehingga kita semua yang punya kebenaran, yaitu firman, kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita Roh Kudus ini, akhirnya kita benar-benar menikmati berkat-berkat secara duniawi, secara materi, secara keuangan, harta bendawi, ya. Ini kita miliki dalam hidup ini. Amin, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara kita akan perhatikan ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, membuat dia itu berkenan kepada Allah dan dia dihormati oleh manusia, ya. Wow, siapa orang yang tidak menginginkan hal ini? Semua orang pasti butuh. Ini satu kebutuhan dalam hidup manusia, yaitu butuh dihormati, saudaraku, ya. Kita akan lihat Roma 14 ayat 18. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Amin. Saudara perhatikan ya, melayani Tuhan itu satu kehormatan, ya. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kalau kita sadar betul kalau kita melayani Kristus dengan cara ini, yaitu kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu apa? Kebenaran itu firman, damai sejahtera, karena Yesus Raja Damai memberikan damai di hati kita, dan sukacita Roh Kudus, maka kita berkenan, ya, berkenan kepada Allah. Kalau saudara saya berkenan kepada Allah, apa susahnya Allah memberikan pertolongan bagi kita sekalian? Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Apa sulitnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Ya, saudara-saudaraku, asal engkau berkenan aja kepada Tuhan, ya. Mujizat demi mujizat yang tidak pernah engkau bayangkan, tidak pernah engkau lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan mengerjakan itu jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Dan ini yang luar biasa, saudaraku. Orang-orang yang melayani Kristus dengan cara yang benar inilah, maka akhirnya dia dihormati oleh manusia, ya. Manusia, bukan cuma Allah yang menghormati saudara, tapi manusia pun akan menghormati saudara sekalian. Ya, ini dia. Kemarin kita sudah bicarakan tentang kemuliaan Allah dalam teladan, ya, teladan sejati kemarin malam, saudaraku. Ini penting, Bapak Ibu, sehingga kita benar-benar bisa menjadi berkat dan kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa. Dan haleluya, Pak Lukas sekali lagi berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Pak John, sebelumnya kita Oke. nanti kirim catatan yang nomor 1 sama nomor 2 tadi ke belakang. Perut saya agak enak. Nanti iya. aja Pak John, kalau Oke, sudah baik. selesai ibadah Pak John. Baik, saya kirim ya. Terima kasih John. Sama-sama Bu Joyce, semangat ya. Oke, Pak Lukas bisa berdoa buat kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman Kau yang ajarkan kepada kami pagi hari ini. Mengajarkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk dapat melihat kemuliaan Allah dengan tengah kami. Engkau mau memberikan pengajaran prioritas yang benar buat kami ya Tuhan. Untuk kami dapat memelihara apa yang baik di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau mengutamakan yaitu kebenaran firman-Mu itu membuat hati kami damai sejahtera dalam kehidupan kami, penuh damai sejahtera dan sukacita oleh karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu tetap untuk melayani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami dengan baik dan benar ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu benar-benar memperoleh pengajaran prioritas yang benar bagi kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami dapat kami imani, yakini, percaya, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami tangkap rema firman-Mu ini selalu di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami terus bertumbuh berbuah untuk bisa dapat kami melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba Pastor John Serbunan, berkati ya Tuhan setiap hari,
akan pengajaran-pengajaran firman-Mu yang begitu berikan kepada kami, memberikan kebangkitan dalam iman kerohanian kami bersama-sama sebagai jemaat-jemaat-Mu. Berkati di dalam umur panjangnya, kesehatan, kesegaran, kekuatannya, akan ditambah-tambahkan hikmat yang dari surga tercurah-curahkan buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga untuk istri dan anak-anak dan keluarga besarnya pun Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu buat firman-Mu yang sudah berikan kepada kami pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya. Baik doa sebelum firman dan sesudah firman sudah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Tuhan berkati Pak Lukas. Bu Joyce itu sudah saya kirim ya. Oke, di WA-nya Bu Joyce, nanti Bu Joyce bisa lihat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada doa profetik, dan doa profetik akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Haleluya. Pada Ibu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Shalom kekasih dalam Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I I receive. receive. Sebentar Bu Joyce. Ya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Ada tampil ya. Oke. Ya, silakan Bu Joyce. Ya. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan Yes. dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran setiap Yes. hari, mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I Amin. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarguna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama Bu Joyce. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Yes. Ya, Shalom Bapak Ibu Shalom. terkasih dalam nama Yesus. Selamat Shalom. pagi, Luis. Selamat pagi, Bu Cinta, Ibu Haleluya. Melewati, James Johan, Pastor John, dan saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte Ya, perpuluhan, Yesus. misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813306929 atas nama Matius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarguna Nekma dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Bergabung merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah sesi pada hari Sabtu 28 Mei tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di rumah Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Canda Indah, Waru, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan. Untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silesewati dengan nomor 059642777805. Selanjutnya spesial Happy Birthday di bulan Mei 2024, Pastor John Sarguna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudara yang berbahagia. Apalagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silesewati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Dan Amin. Tuhan berkati ya bersama adik Kesia Temi dan Tuhan juga berkati Bu Joyce. Bu Joyce mau nyanyikan satu pujian dulu sebelum kita tutup. Kalau ada permohonan doa bisa langsung ya. Saya izin sebentar ya. Oke. Mari kita bernyanyi, Bu Joyce. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan.
Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia Amin. melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Pak John, Tuhan Yesus memberkati. Praise God, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa ya. Kau Allah yang setia, itulah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus yang memanggil kita semua pagi ini untuk datang, beribadah, percaya kuasa Tuhan dicurahkan bagi kita sekalian ya. Ada mujizat, ada pertolongan, ada kemenangan. Mari Bapak Ibu. Haleluya, kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, Tuhan turunkanlah anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Berkat mujizat, pertolongan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Oh Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini. Tuhan, mari Engkau menjamah Bu Joyce dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja untukmu Bu Joyce. Tuhan sedang bekerja memulihkan engkau, kesehatan, keuanganmu, ekonomimu, karirmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, semua dipulihkan Tuhan, suamimu dalam nama Yesus. Kau akan lihat segala sesuatu sedang dikerjakan Tuhan. Tuhan membuat segalanya menjadi baik. Bahkan Tuhan memberikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus memberikan dia roh pertobatan. Kami akan melihat dia akan bertutup di hadapan Tuhan. Tidak akan lama lagi. Dia akan dijamah Tuhan. Tuhan akan menjamah dia. Tuhan akan mengubah hidup dia. Tuhan melepaskan dia dari segala ikatan-ikatan belenggu dosa, kuasa-kuasa gelap. Di dalam nama Yesus. Dan cengkraman roh jahat dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan untuk istrinya Tuhan berikan dia roh takut akan Tuhan, roh pertobatan. Kami akan lihat Tuhan, mata mereka dicelikan oleh Tuhan. Mereka dapat melihat terang, kemuliaan, kebenaran, keajaiban Tuhan, keberpihakan Tuhan di dalam kehidupan Bu Joyce sekeluarga. Oh, bersama dengan suami dan anak dan mantu dan cucu, kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Mari Tuhan, kami juga berdoa Bu Joyce. Dalam beberapa waktu ke depan engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Aku berkata hari ini, belajar untuk menuruti, ikut apa yang Tuhan mau. Engkau akan lihat Tuhan akan membuat engkau berbahagia bersama dengan keluargamu di bumi sampai di sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan untuk Pak Lukas. Dalam nama Yesus, Tuhan melukis engkau di telapak tangannya dan Tuhan berkata, engkau ini mulia dan berharga di mataku dan aku mengasihi engkau.
Dalam nama Yesus, pegang setiap janji firman Tuhan yang kau dengar. Tuhan akan bertindak, memberi engkau pertolongan, memberi engkau kemenangan. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu mujizat, pintu keajaiban. Pintu-pintu keuangan sedang dibukakan, pintu-pintu ekonomi, pintu kemunculan, keberhasilan, pintu keberuntungan sedang dibukakan oleh Tuhan bagimu. Dalam nama Yesus, dan Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kau sembah, yang kau layani, Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang punya langit dan bumi, sanggup memberkati engkau. Bersama dengan putrimu, Adik Kesiatemi, kami doakan dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dalam beberapa waktu mulai dari sekarang, engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja, memberi engkau pertolongan, memberi engkau kemenangan, memberi engkau keajaiban. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib mulai terjadi, yang mustahil Tuhan buat menjadi tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang bagi manusia sukar, Tuhan akan buat menjadi mudahnya. Tuhan akan melancarkan, Tuhan akan membuat engkau mengalami keberuntungan, kemenangan dalam nama Yesus. Berkati Pak Lukas, tetap menjaga hatimu, tetap mengasihi Tuhan karena kabar baik bagimu. Bahwa Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Berkati Pak Lukas, Adik Kesiatemi, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Jangan takut, belajar terus mentaati Tuhan. Apa yang kau tabur, engkau tuai kembali 60 bahkan 100 kali lipat. Dan Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal bersama dengan putrimu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Lukas, berkati Bu Joyce dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga Ibu Meliawati, Ibu Sinta, juga anak-anak Yohan, Cindy James, berkati semuanya di pagi hari ini. Oh, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Kami percaya hari ini Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Dan Tuhan sembuhkan juga Pak Bruli Borosalin. Tuhan sembuhkan juga Cinyo yang di Nganjuk. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Yesus Cilinda Effendi. Tanggal 25, besok lusa kami akan beribadah di tempatnya dia. Dan juga Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pastor Cornel Ismail, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, mamanya Ibu Selia, Tuhan kasihani dan selamatkan dia. Mamanya Juni Arosiane, Tuhan selamatkan dia juga dalam nama Yesus. Kami minta anugerah-Mu bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih siapapun yang dalam pergumulan hari ini Tuhan menolong mereka. Berdoa juga untuk Ibu Ong Gyokim, teman-teman yang lain juga untuk ya Tuhan Ibu Nini Herawati yang senang menanti visa karena dia akan berangkat ya Tuhan bersama dengan keluarganya untuk Tuhan untuk sebuah tujuan ke luar negeri. Tuhan sertai, dilancarkan, dimudahkan. Tuhan pulihkan cucunya, anak Dave Samuel di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan juga pulihkan anak dari Pak Lubis. Tuhan sudah sembuhkan dia, anak Karen, dia bicara bisa lancar, dan juga Tuhan anak Kestel juga bicara dengan lancar, bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan berkati kebaktian nanti siang. Dalam ibadah doa mujizat 1 jam, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan juga untuk ibadah nanti malam, Tuhan sertai Ibu ADC dan tim yang melayani, Tuhan memberkati. Dan kebaktian besok pagi, kebaktian besok siang, kebaktian besok malam, dan juga sepanjang minggu ini, bahkan kebaktian hari Sabtu, Tuhan berkati. Sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini Tuhan berkati. Biarlah sepanjang tahun ini Tuhan terus menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah live streaming CLCC Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, teman-teman yang tidak sempat hadir. Tuhan sembuhkan mereka, Ko Anto, Bu Nina, Bu Yeti. Tuhan tolong mereka dalam keletihan, kelelahan. Berikan mereka kemampuan, perlindungan Tuhan sempurna. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati juga Ibu Sonya Putirai, Tuhan berikan kekuatan bersama dengan anak-anaknya juga. Berkati semua orang punya kami jauh maupun dekat. Tuhan berkati mereka, dan kami juga berkati bangsa Israel. Umat pilihan-Mu, kami berkati mereka dalam nama Yesus. Berkatilah Engkau bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Kami memberkati Engkau, dan kami percaya Tuhan juga memberkati kami semua di hari ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi Pak Lukas, Tuhan berkati. Salam buat Pak Adik Kesiatemi. Ya Bu Joyce, selamat pagi. Salam buat Pak Jangan lupa Umar. ya catatan yang Sudah saya kirim ke Bu Joyce, sudah saya kirim ke iya.
Ya, Ya. dankjewel Pak John. Oke, danke Kita mau wel. melanjutkan Oke, lanjut ibadah ya. dengan Salam buat Bu keluarga. Sonia ya. Terima Oke, kasih. sampai Dan jumpa. Yesus God bless you. memberkati Bye-bye. semuanya. Terima kasih. Ya. Dan Yesus memberkati. God bless you all. Ya, God bless you all. Amin.